menurut saya itu salah besar. Itu langkah terakhir yang teman-teman ambil. Kita bisa mendapatkan sejumlah cuan yang bisa kita nikmati. Karena yang menentukan negosiasi kita, jadi harus memikirkan strateginya kita. Oke, kita akan ngobrolin tentang negosiasi vs lobby. Teman-teman sering kali mendengar kalau agen properti itu harus melakukan proses namanya negosiasi. Nah, saya mau masukin satu lagi namanya lobby. Kita akan bahas bedanya negosiasi dan lobby dulu sebelum kita masuk ke yang lain. Negosiasi itu kita sedang mengarahkan sebuah pembicaraan mengerucut ke sebuah kesepakatan. Jadi yang kita bicarakan adalah objeknya. Itulah negosiasi. Nah, lobby apa? Lobby ada kita ngobrol sama orang, sama klien kita, tapi tidak terlalu memfokuskan kepada objek ini. Kita lebih ngobrol-ngobrol nyantai, kita kasih gift, kita datang bawa kue, kita ngajak ngopi, kita bahas yang lebih umum. Kita mungkin kalau orang yang suka golf, kita bahas golf. Kalau orang yang suka main saham, kita bahas saham. Kalau orang yang suka political, kita bahas political. Lebih ngobrol-ngobrol yang seperti itu. Meskipun selama lobby ada pesan yang kita mau sampaikan. Nah, kenapa beda beginian? Kalau kita mau ngomong lebih garis lagi, negosiasi biasanya serius. Lobby biasanya lebih nyantai. Negosiasi ada waktu tertentu, 1 jam, setengah jam, begitu nggak nyampe kesepakatan, negosiasinya mungkin akan dipending atau disudahi. Tapi lobby, itu panjang. Bisa berjam-jam dan berhari-hari. Dua-duanya harus dilakukan dalam sebuah proses menuju kesepakatan. Sadari atau tidak sadari teman-teman, transaksi itu sebenarnya tergabung dari negosiasi dan lobby yang digabung jadi satu. Teman-teman bisa mainkan perannya sehingga orang itu menyetujui sehingga terjadi sebuah transaksi. Namun yang saya pengen teman-teman paham dulu adalah negosiasi tersebut atau lobby tersebut antara siapa? Antara buyer dengan seller atau gimana? Nah, banyak agen properti yang memikirkan bahwa negosiasi dan lobby antara buyer dan seller. Jadi kita gampang mempertemukan, gampang menyambungkan saja. Menurut saya itu salah besar. Itu langkah terakhir yang teman-teman ambil, bukan yang awal-awal. Negosiasi atau lobby itu antara saya sebagai agen properti dengan si penjual rumah, saya agen properti dengan si pembeli rumah. Jadi pusatnya adalah saya yang memainkan strategi saya, titik mana yang saya ingin terjadi kesepakatan saya, kapan saya harus ngelobi, kapan harus negosiasi, itu saya men-set up semuanya. Dengan saya mengetahui isi kepala mereka, dengan saya mengetahui selfishnya mereka, pengen apa kepentingannya. Yang kita sudah bahas di video yang ini loh ya. Nah, kita semuanya ke kita. Jadi pahami itu ya teman-teman, bukan mempertemukan langsung. Apakah tidak boleh dipertemukan? Enggak juga, saya nggak bicara begitu. Tapi mempertemukan adalah opsi terakhir yang diambil. Sebisa mungkin kita yang mengambil peran untuk melakukan negosiasi dan lobby. Karena itu ada beberapa hal yang teman-teman harus pikirkan, langkah praktisnya. Yang pertama adalah pastikan setiap nego atau lobby ada titik yang pengen dicapai. Titik siapa yang pengen dicapai? Titik saya sebagai agen properti. Kesepakatan apa yang pengen terjadi? Karena kalau titik salah satu nggak akan ketemu-temu dong. Kalau titiknya seller, titiknya buyer nggak akan ketemu-ketemu karena mereka punya kepentingan yang berbeda-beda seperti yang kita bahas di video ini. Ya, jadi titiknya yang menentukan kita. Yang kedua, harus dipikirkan strateginya, terutama dalam hal negosiasi. Dalam bentuk negosiasi harus dipikirkan strateginya. Sekali lagi, karena yang menentukan negosiasi kita, jadi harus memikirkan strateginya kita. Goalnya mana? Terjadi di titik kesepakatan tersebut. Ya, jangan yang menentukan strateginya buyer dan owner. Agak aneh kan? Strategi siapa yang mau diambil? Pasti kepentingannya berbeda. Sedangkan kepentingan kita sebagai agen properti cuma satu kan, terjadi transaksi, kemudian setelah terjadi transaksi, kita bisa mendapatkan sejumlah cuan yang bisa kita nikmati. Yang ketiga, kita harus mengatur ritmenya. Kapan melakukan negosiasi dan kapan melakukan lobby. Kalau semua prosesan itu kita yang handle, kita akan lebih gampang menentukannya.
Jadi, teman-teman, dalam proses negosiasi, sentralnya adalah agen properti. Jadi kalau teman-teman tidak punya kepercayaan diri, tidak punya keyakinan, tidak punya kemampuan, tonton terus Linio Mindset 101 series ini. Semoga akan menolong teman-teman punya pemahaman-pemahaman yang baru sehingga menjadi semakin tajam menjadi seorang agen properti yang bisa menikmati potensi cuan yang besar di masa-masa yang akan datang. Kita akan berjumpa di video yang berikutnya.